Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Grace Troopers semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi bukan hanya dilakukan melalui kata-kata, tetapi juga melalui isyarat tangan dan gerakan tubuh. Isyarat tangan dan gerakan ini memiliki makna dan arti yang beragam dalam berbagai budaya. Namun sebagai umat Islam, kita perlu memahami bahwa setiap tindakan yang kita lakukan, termasuk isyarat tangan, harus selaras dengan ajaran Islam yang mengedepankan akhlak yang baik dan menjaga adab dalam berinteraksi. Tentu saja, ini mengingatkan kita pada keyakinan Islam bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, akan dihisab pada hari kiamat. Agama Islam mengajarkan pentingnya menjaga akhlak, sopan santun, dan kesopanan dalam setiap aspek kehidupan. Islam memandang bahwa perilaku dan interaksi yang baik adalah cerminan dari iman yang kuat. Oleh karena itu, tidak hanya kata-kata yang kita ucapkan yang perlu diperhatikan, tetapi juga gerakan tangan yang kita lakukan. Berikut ini adalah gerakan jari dan tangan yang dilarang dalam Islam. Gerakan tangan melambangkan salib Kristen. Salah satu aspek yang memiliki sensitivitas agama dan kultural dalam isu gerakan tangan yang dilarang dalam Islam adalah penggunaan gerakan tangan yang dapat diinterpretasikan sebagai melambangkan salib Kristen. Saat melakukan gerakan ini, umat Kristen umumnya menyentuh dahi atau kening, dada, dan bahu kiri mereka, sambil mengucapkan kata-kata yang mencerminkan iman Trinitas, yaitu keyakinan akan Allah Tritunggal, yakni Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gerakan ini merupakan tindakan spiritual yang melambangkan pengakuan iman kepada Yesus Kristus dan karyanya, serta pengenalan akan karya keselamatan yang diperoleh melalui kematian dan kebangkitannya. Dalam ajaran Islam, terdapat larangan untuk meniru atau menyerupai perilaku dari agama lain yang disebut dengan tasyabuh. Konsep ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad yang menyatakan, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Bagi umat Islam, melakukan gerakan tangan yang mirip dengan lambang salib Kristen selain dapat dianggap sebagai tasyabuh, ini juga berarti mengiyakan apa yang diyakini umat Kristen, dalam konteks ini meyakini Trinitas. Dalam praktiknya, umat Islam dianjurkan untuk memahami arti dan makna di balik simbol-simbol agama lain, agar dapat menghindari perilaku yang dapat menimbulkan kesalahpahaman, atau memancing reaksi yang tidak diinginkan. Ibu jari di sela telunjuk. Isyarat ini seringkali dikenal sebagai tanda atau kode untuk merujuk pada hubungan intim di beberapa budaya, termasuk di Indonesia. Islam juga menaruh perhatian terhadap perbuatan yang berpotensi mengarah pada perilaku yang tidak bermoral atau menyesatkan, terutama dalam interaksi antara lawan jenis. Dalam perspektif Islam, konsep kebersihan moral dan menjaga norma-norma etika sangatlah penting. Isyarat ini, yang umumnya menyerupai gerakan tangan dengan ibu jari yang diletakkan di antara telunjuk dan jari tengah, mungkin terlihat sepele. Namun Islam memandang bahwa tindakan-tindakan kecil sekalipun memiliki potensi membentuk kesan yang besar dalam perilaku dan moralitas individu, apalagi kode ini ditujukan kepada orang yang bukan pasangan yang sah dalam pernikahan. Al-Quran telah memberikan peringatan keras tentang pendekatan terhadap perbuatan zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Oleh karena itu, dalam konteks ibu jari di sela telunjuk yang dapat memiliki konotasi merujuk pada hal-hal yang tidak bermoral, lebih baik untuk menghindari penggunaan isyarat tersebut, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam di atas. Jari telunjuk masuk lubang tangan lain. Jari telunjuk yang dimasukkan ke dalam jari jempol dan telunjuk, membentuk lingkaran seperti lubang, adalah sebuah gerakan yang memiliki makna yang bervariasi, tergantung pada budaya dan konteksnya. Dalam beberapa budaya, termasuk di Indonesia, gerakan ini mungkin memiliki konotasi seksual, atau merujuk pada tindakan yang kurang pantas. Dalam Islam, gerakan ini mungkin akan dinilai berdasarkan niat dan konteks penggunaannya. Islam menekankan pentingnya menjaga kesopanan, kehormatan, dan menjauhi tindakan atau isyarat yang dapat memicu fitnah, atau tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral agama. Sebagai umat Muslim, kita diharapkan untuk tetap mengedepankan akhlak yang baik, menjaga identitas agama, dan menjauhi segala bentuk perilaku yang dapat merusak citra atau moralitas. Mengemut jari dengan tujuan menggoda. Mengemut jari atau melakukan tindakan lain yang bersifat menggoda dalam konteks yang tidak sesuai, seperti antara pria dan wanita yang bukan mahram, seringkali dipandang sebagai tindakan yang harus dihindari dalam Islam.
Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan nilai-nilai kesopanan dan kehormatan dalam interaksi antara lawan jenis dan perintah jelas untuk tidak mendekati zina. Dari Ibnu Mas'ud, Nabi bersabda, "Tidaklah seorang laki-laki menyendiri dengan seorang wanita, melainkan setan menjadi orang ketiganya." Para ulama menggarisbawahi pentingnya menjaga pandangan, interaksi, dan tindakan fisik antara pria dan wanita yang bukan mahram untuk mencegah timbulnya fitnah. Nabi Muhammad mengajarkan tentang pentingnya menjaga batasan dan menjauhi tindakan-tindakan yang dapat memicu nafsu dan fitnah. Dalam banyak hadits, beliau memberikan arahan tentang bagaimana umat Islam seharusnya berperilaku. Barang siapa yang melindungi apa yang ada antara rahang dan apa yang ada antara pahanya, yakni menjaga kemaluan, aku berjanji baginya surga. Dari hadits ini, kita dapat mengambil hikmah tentang pentingnya menjaga kehormatan diri dan menghindari perilaku yang merendahkan. Mengemut jari atau tindakan lain yang bersifat menggoda dapat membuka pintu menuju perilaku yang tidak senonoh dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Simbol love dengan dua jari ala Korea. Simbol love dengan dua jari, yang seringkali dikenal sebagai finger heart atau heart sign, merupakan sebuah isyarat tangan yang populer di kalangan masyarakat Korea Selatan. Isyarat ini terbentuk ketika ibu jari dan jari telunjuk ditekuk, sehingga membentuk bentuk hati kecil di antara dua jari tersebut. Walaupun isyarat tangan ini memiliki arti positif dan merujuk pada cinta, dukungan, dan kasih sayang, penting untuk diingat bahwa arti dan simbolisme isyarat tangan dapat berbeda-beda di berbagai budaya. Apapun makna aslinya, dalam konteks budaya Korea, finger heart mewakili ekspresi positif dan kebaikan hati. Namun, saat isyarat ini digunakan di luar budaya Korea atau dalam situasi yang berbeda, bisa saja memiliki interpretasi yang berbeda pula. Islam mengajarkan untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang mencurigakan atau meragukan. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat, yang tidak diketahui banyak orang." Dalam konteks Islam, penting untuk memahami makna dan implikasi dari setiap tindakan atau isyarat yang digunakan. Dalam pandangan ulama Islam, simbol ini tetap dipandang masuk pada perkara menyelisihi kebaikan akhlak dan jati diri seorang muslim yang sejati. Sebagai gantinya, umat Islam dianjurkan untuk mengatakannya langsung, daripada memberikan simbol yang belum tentu dimengerti oleh lawan bicara. Salah satu perawi hadits berkata, sekiranya Rasulullah tidak bersabda, "Jika seorang pria mencintai saudaranya hendaklah dia memberitahu bahwa dia mencintainya, maka tentulah ucapanku tadi tidak kuberitahukan kepadamu." Inilah ajaran Islam yang mengajarkan untuk saling mencintai saudara kita karena Allah, bukan hanya karena mengikuti tren orang Korea atau Barat, atau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Menyilangkan jari telunjuk dan jari tengah. Di beberapa negara lain, isyarat ini mungkin memiliki makna yang berbeda, seperti ungkapan harapan atau doa. Namun di Indonesia, isyarat ini seringkali diartikan sebagai bentuk membuat janji palsu, atau tidak mengindahkan janji yang telah diberikan. Ada beberapa prinsip dalam ajaran Islam yang dapat diterapkan untuk mengevaluasi keberadaan tindakan ini. Rasulullah bersabda, tanda orang munafik ada 3, jika berkata ia berdusta, jika berjanji ia ingkar, dan jika dipercaya ia khianat. Jika isyarat tangan ini digunakan sebagai simbol untuk membuat janji palsu, maka hal itu tentu bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks ini, isyarat tangan tersebut tampaknya tidak memiliki konotasi negatif dalam Islam, selama niatnya adalah baik, dan tidak mengandung unsur syirik atau memasukkan praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. 2 jari dengan telapak menghadap ke dalam. Dalam beberapa budaya, gestur 2 jari dengan telapak tangan menghadap ke dalam telah dikenal sebagai isyarat yang memiliki makna khusus. Salah satu penggunaan gestur 2 jari ini adalah dalam konteks komunitas LGBT, khususnya dalam gerakan hak asasi manusia dan kesetaraan hak LGBT. Dalam beberapa komunitas LGBT, gestur 2 jari dengan telapak menghadap ke dalam telah digunakan sebagai simbol untuk mewakili identitas dan dukungan terhadap kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Simbol ini dikenal sebagai gay finger atau lesbian finger, dan dianggap sebagai cara diskret untuk mengenali atau menunjukkan identitas LGBT. Namun, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, makna simbol atau isyarat tangan dapat berbeda di berbagai budaya dan lingkungan. Di beberapa negara, termasuk beberapa yang memiliki mayoritas penduduk Muslim, gestur ini juga dapat dikaitkan dengan hal lain, seperti tindakan kasar atau menyinggung.
Terkait dengan Islam, memang tidak ada dasar hukum agama yang secara khusus membahas isyarat tangan ini dalam konteks LGBT. Namun, menyangkut simbol tangan yang dikaitkan dengan LGBT, Islam memiliki pandangan yang jelas mengenai orientasi seksual, dan menolak praktik LGBT berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadits. Misalnya, dalam Al-Quran disebutkan kisah kaum Nabi Lut, dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, "Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas." Jadi, jika gestur tangan tersebut dikaitkan dengan simbol yang menentang ajaran Islam, maka sebaiknya dihindari oleh umat Muslim. Mengacungkan jempol. Mengacungkan jempol adalah gerakan yang sering digunakan dalam berbagai konteks sebagai tanda persetujuan, pujian, atau dukungan terhadap seseorang atau suatu hal. Gestur ini umumnya dianggap positif dan memiliki makna yang baik di banyak budaya. Namun perlu diingat, di negara-negara Timur Tengah seperti Iran, Afghanistan, Bangladesh, bahkan sebagian Italia dan Yunani, mengacungkan jempol ke arah seseorang bisa dianggap sebagai penghinaan atau tindakan kasar. Oleh karena itu, dalam situasi internasional, atau ketika berinteraksi dengan budaya yang berbeda, penting untuk menghindari penggunaan gestur yang tidak dipahami dengan baik, atau yang dapat disalahartikan. Nabi berpesan, barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Dari perspektif Islam, penggunaan mengacungkan jempol sebaiknya tidak bertentangan dengan etika dan nilai-nilai agama. Islam mengajarkan pentingnya menjaga akhlak yang baik dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, itu adalah hati. Dalam hal ini, mengacungkan jempol jika bertujuan negatif, maka sangat dilarang dalam Islam. Isyarat tangan oke. Isyarat tangan oke adalah salah satu gestur yang umum digunakan di berbagai budaya sebagai tanda persetujuan, atau bahwa segala sesuatunya baik-baik saja. Dalam isyarat ini, ibu jari dan jari telunjuk membentuk lingkaran, sementara 3 jari lainnya mengarah ke atas dan bawah. Pada awalnya, isyarat tangan oke ini berasal dari budaya barat dan banyak digunakan di Amerika Serikat. Namun di Brasil, Prancis, Turki, dan Venezuela, isyarat ini memiliki arti sebagai penghinaan, tidak berharga, atau tidak senonoh. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa umat manusia dibuat berbeda-beda agar mereka dapat saling mengenal. Hal ini meniscayakan tentang adanya budaya yang berbeda, seperti dalam hal penggunaan jari sebagai isyarat, adalah untuk dikenali dan hargai pandangannya. Dalam konteks Islam, penggunaan isyarat tangan oke ini, jika tujuannya adalah keburukan, maka sangat dilarang. Hadits oleh Rasulullah, orang yang paling sempurna imannya, adalah yang terbaik akhlaknya. Oleh karena itu, jika digunakan dengan niat yang baik dan tidak merendahkan, isyarat tangan oke tidak bertentangan dengan ajaran Islam tentang adab dan etika. Isyarat tangan berhenti. Isyarat tangan yang umumnya digunakan untuk menunjukkan berhenti, dengan telapak tangan menghadap ke depan dan jari-jari yang direntangkan ke atas. Jika di Yunani dan Spanyol, isyarat tangan ini dapat dianggap sebagai suatu bentuk penghinaan. Awal mulanya pada zaman dahulu, para penjahat yang tertangkap akan diarak, dan warga diperbolehkan mengoleskan kotoran ke wajah penjahat dengan telapak tangan terbuka. Seiring dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, menjaga akhlak dan etika dalam berkomunikasi sangatlah penting. Rasulullah mengajarkan kita untuk berbicara dan berperilaku dengan baik dan sopan, serta menghindari kata-kata atau gerakan yang dapat menyebabkan keretakan dalam hubungan sosial. Isyarat tangan metal seperti tanduk setan. Isyarat tangan yang sering disebut tanduk setan atau devil horns telah menjadi simbol yang dikenal secara luas, terutama dalam kalangan pecinta musik genre metal. Simbol ini ditandai dengan mengacungkan jari telunjuk dan jari kelingking, sementara jari tengah dan jari manis tertekuk menyentuh telapak tangan. Simbol ini pertama kali dikaitkan dengan dunia musik, ketika penampilan bintang rock Ronnie James Dio pada tahun 1970-an. Meskipun memiliki makna positif dalam komunitas musik, isyarat ini juga memiliki konotasi yang berbeda di berbagai budaya dan negara. Secara historis, gerakan tangan ini telah diartikan sebagai simbol penghinaan atau bahkan sebagai representasi tangan iblis. Sebagai contoh, di beberapa negara bagian Amerika Latin dan Eropa,
isyarat ini dianggap sebagai tanda ketidaksetiaan dalam hubungan suami istri. Dalam negara-negara seperti Brasil, Italia, Kolombia, Portugal, dan Spanyol, tanda ini memiliki arti yang jauh dari makna positif yang mungkin dimiliki dalam budaya musik metal. Dalam konteks Islam, simbol atau gerakan yang terkait dengan setan atau iblis umumnya tidak dianjurkan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh, karena sesungguhnya syaitan hanya mengajak golongannya, supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ajaran Islam menekankan pentingnya menjauhi simbol-simbol atau tindakan yang dapat merujuk pada hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan keagamaan. Memanggil dengan satu jari. Di beberapa negara seperti Filipina, Singapura, dan Jepang, penggunaan isyarat ini perlu dihindari karena dianggap sangat kasar dan bahkan dapat menandakan konotasi yang negatif. Di Filipina misalnya, isyarat ini diartikan sebagai penghinaan karena menganggap lawan bicara sebagai anjing. Begitu pula di beberapa budaya lainnya, isyarat ini bisa memiliki makna yang tidak sesuai dengan niat awal kita. Dalam Islam, ajaran etika dan adab sangat ditekankan, terutama dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Islam mendorong kita untuk berbicara dan berperilaku dengan sopan, menghormati orang lain, dan menghindari tindakan yang bisa menyinggung perasaan atau merugikan orang lain. Nabi Muhammad dalam sebuah hadits telah mengajarkan betapa pentingnya menjaga persaudaraan dan menghindari konflik. Barang siapa yang tidak menghina dan tidak mendengki, serta tidak melakukan kejahatan, maka Allah akan memberikan kepadanya di surga tempat yang terbaik. Oleh karena itu, ketika berkomunikasi dengan isyarat tangan, termasuk memanggil dengan satu jari, kita perlu memahami budaya dan norma-norma sosial di tempat kita berada, apalagi yang kita panggil usianya lebih tua. Dalam sebuah hadits dari Rasulullah disebutkan, barang siapa yang tidak menghormati yang lebih tua di antara kita, dan tidak menyayangi yang lebih muda, maka ia bukan dari golongan kami. Simbol tangan mewakili pilihan capres tertentu. Fenomena simbol tangan yang mewakili dukungan atau pilihan terhadap calon presiden tertentu telah menjadi bagian dari realitas politik modern. Simbol-simbol ini seringkali muncul dalam bentuk isyarat tangan, yang diartikan sebagai dukungan kepada salah satu calon presiden dalam suatu negara. Meskipun terlihat sederhana, simbol-simbol tersebut juga memiliki potensi untuk memperdalam perpecahan dalam masyarakat. Dalam situasi politik yang tegang, simbol-simbol ini bisa menjadi pemicu ketegangan antara kelompok-kelompok yang berbeda pendapat. Terlebih lagi, simbol-simbol tersebut dapat dengan mudah disalahartikan atau dilebih-lebihkan, menghasilkan konflik dan permusuhan yang tidak sehat. Dalam pandangan Islam, penting untuk menjaga persaudaraan dan persatuan umat. Meskipun berbeda dalam pandangan politik, umat Muslim diingatkan untuk tetap menjaga akhlak dan berkomunikasi dengan santun terhadap orang-orang yang memiliki pandangan berbeda. Dalam Al-Hujurat ayat 10 Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai, dan bertakwalah kepada Allah, agar kamu dirahmati. Simbol-simbol politik sebaiknya tidak dijadikan alat untuk memecah belah, melainkan harus diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih toleran dan saling menghormati. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.